Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firji wal Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faqala arkanul islami khamsatun. Maka kemudian Kiai Mu'allif berkata, rukun-rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. I'tiqadu alla ma'buda bihaqqin mumkinin illallah. Artinya meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar yang mungkin kecuali Allah, sehingga selain Allah tidak ada yang mungkin untuk berhak disembah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ai'tiqadu anna Allah arsala Muhammadan ilal khalqi liyu'allimahum dinahum, yakni meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk dengan tujuan untuk mengajarkan kepada mereka tentang agama mereka. Wa iqamus sholati, dan yang kedua adalah mendirikan sholat, ayil mudawamatu 'alaiha fi awqatiha wa bi arkaniha wa syurutiha, dengan artian selalu mengerjakan sholat atau terus menerus mengerjakan sholat sesuai dengan waktu-waktunya sholat dan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya sholat. Dikarenakan dalam Al-Quran semua ayat yang memerintahkan tentang sholat menggunakan lafaz iqam yang bermakna mendirikan sholat, tidak menggunakan lafaz fa'ala yang artinya adalah mengerjakan. Itu menunjukkan bahwa sholat tidak hanya sekedar dikerjakan, akan tetapi benar-benar didirikan dengan artian selalu mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya dan dengan rukun-rukun serta syarat-syaratnya sholat. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang mampu melaksanakan itu, yakni mendirikan sholat dalam arti mudawamah 'alaiha fi awqatiha wa bi arkani wa syurutiha, kana jasaduhu haraman 'alan nari, maka jasadnya haram atas neraka. Wa fil hadisi, dan disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, inna li 'abdi 'alayya 'ahdan in aqama as-salata liwaqtiha alla u'adzibahu wa an udkhilahul jannata bighairi hisabin. Sesungguhnya bagi seorang hambaku memiliki hak atasku akan sebuah janji, yakni jika dia mau mendirikan sholat sesuai pada waktunya, maka aku tidak akan pernah menyiksanya dan aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan tanpa hisab. Wa fil hadisi, dan disebutkan dalam sebuah hadis, iza tarakar rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nari. Apabila seorang laki-laki meninggalkan suatu kefarduan dengan sengaja, maka namanya akan ditulis di atas pintu neraka. Fulanu bin fulanin la buddalahu min dukhulin nari, yang mana tulisan tersebut berbunyi, fulan bin fulan tidak bisa tidak alias harus masuk ke dalam neraka. Zakarahu Suhaimi, hadis ini disebutkan oleh Imam As-Suhaimi, yakni Syekh Ahmad bin Muhammad Ali As-Suhaimi, fi Lubabit Talibina, di dalam kitab Lubabut Talibin Syarah Arba'in Nawawiyah. Wa ita'uz zakati, dan yang ketiga adalah memberikan zakat, dafa'aha li mustahiqqiha, yakni memberikannya kepada orang yang berhak menerima zakat.
fataji'u iqdan min nurin fi raqabati sahibiha, yang mana pada hari kiamat zakat itu akan datang dalam bentuk sebuah kalung yang terbuat dari cahaya yang akan dipakaikan di leher orang yang memilikinya atau orang yang mengeluarkan zakat. Yusyriku nuru zalikal iqdi 'alal mu'minina yaumal qiyamati, yang mana cahaya dari kalung tersebut akan menyinari semua orang mukmin pada hari kiamat. Hatta yamshiya fi nurihi 'ala sirati, sehingga pemiliknya akan berjalan di dalam cahaya tersebut, di dalam cahaya kalung tersebut, melewati sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka. Wa yadkhula bihil jannata, dan pada akhirnya dengan kalung tersebut atau sebab kalung tersebut pemiliknya akan masuk ke dalam surga. Wa amma mani'uz zakati, sedangkan orang yang tidak mau atau menolak untuk mengeluarkan zakat, fayaji'u maluhu yaumal qiyamati tawqan fi 'unuqihi min narin, maka hartanya pada hari kiamat akan datang dalam bentuk kalung atau lingkaran yang dipakaikan di dalam lehernya, min narin, yang terbuat dari api neraka. Lau anna dzalika tauqa wudi'a fid dunya lahtaraqat minhu, yang mana seandainya kalung atau lingkaran tersebut diletakkan di dunia, maka niscaya dunia akan terbakar karenanya. Wa taqatta'at jibaluha, dan gunung-gunung di dunia akan terpecah belah. Wa yabisat biharuha, dan lautannya akan kering. Wa shaumu ramadhana, dan yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Ai tarkul muftirati minal fajri kulla yaumin minasyahri tasi'i minas sanatil arabiyyati, yakni meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa dimulai dari terbitnya fajar di setiap hari pada bulan yang ke-9 dari tahun Arabiyah atau tahun Hijriyah, yang mana awal tahunnya dimulai dengan bulan Muharram, sehingga bulan Ramadan ini berada pada urutan yang ke-9. Alladzi awwaluhu rahmatun, yang mana awal bulan Ramadan itu merupakan rahmat atau bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa wasatuhu maghfiratun, dan pertengahan bulan tersebut merupakan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu mulianya Allah sehingga sebelum bulan Ramadan selesai Allah sudah memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Wa akhiruhu itkun minan nari, dan akhir bulan Ramadan itu merupakan kebebasan dari neraka, artinya akan mendapatkan jaminan untuk terbebas dari api neraka. Wa fil hadisi, dan disebutkan dalam sebuah hadis, idza kana awwalu lailatin min ramadhana, ketika sudah datang awal malam dari bulan Ramadan, futihat abwabus samai, maka pintu-pintu langit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yughlaqu minha babun, maka tidak akan ada satu pintu pun yang dikunci dari pintu langit. Hatta takhruja akhiru lailatin minhu, sehingga keluar akhir dari malam bulan Ramadan. Wa sababuhu anna adama lamma akala minasy syajarati baqiyat al-aklatu fi jasadihi salasina yauman. Adapun sebab diperintahkannya berpuasa pada bulan Ramadan, yakni pada saat Nabi Adam memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah ketika beliau berada di surga, maka sisa dari makanan tersebut masih berada dalam jasad beliau selama 30 hari. Falamma safa jasaduhu minha taballahu alaihi, maka ketika jasad beliau sudah bersih dari sisa-sisa makanan tersebut,
maka barulah Allah menerima taubat atas beliau. Fafaradha ala dzurriyyatihi siyama salasina yauman. Maka kemudian Allah mewajibkan kepada keturunan beliau untuk berpuasa selama 30 hari. Zakarahu Suhaimi. Keterangan ini disebutkan oleh Imam As-Suhaimi. Wa hajjul baiti, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah. Ai qasadal Ka'bata li hajjin aw umratin, yakni bepergian menuju Ka'bah untuk melaksanakan haji atau umrah. Man istata'a ay ataqa ilaihi ayil baiti sabilan ay tariqan. Kewajiban haji ini bagi orang yang mampu atau sanggup untuk menempuh jalan menuju Baitullah. Bi ayyajida zadan wa rahilatan bi syartiha, yakni dengan dia mendapatkan atau memiliki bekal dan juga kendaraan dengan persyaratan rahilah, yakni antara lain harganya normal, tidak melebihi harga pada umumnya. Fatarikul haji min ghairi uzrin yukhsha alaihi su'ul khatimati. Maka barang siapa yang meninggalkan haji tanpa adanya uzur padahal dia mampu dan memenuhi persyaratan, maka sangat dikhawatirkan atasnya dia akan mengalami su'ul khatimah atau akhir hidup yang buruk. A'udzubillahi minhu. Aku berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Kama afadahu Suhaimiyu, sebagaimana keterangan disampaikan oleh Imam As-Suhaimi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan wa lam yadhhab ilal haji falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal dan juga kendaraan untuk berangkat haji, akan tapi dia tidak mau berangkat haji, falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniyan, maka hendaklah dia mati atau meninggal dalam keadaan yang dia kehendaki, yakni dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan sebagai orang Nasrani. Kaza fi Majma'il Lataifi, seperti keterangan yang ada dalam kitab Majma'il Lataif. Wa yakunu ada'u jami'i dzalika ma'al ikhlasi, dan pelaksanaan semua rukun-rukun Islam tersebut itu harus disertai dengan ikhlas. Ai li ajli imtithali amri syar'i. Artinya pelaksanaannya itu benar-benar dikarenakan mematuhi perintah syara' atau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. La li khaufin minan nasi, tidak dikarenakan takut kepada manusia, wala li haya'in minhum, dan juga tidak dikarenakan malu kepada mereka. Wat tasdiki, dan juga disertai pembenaran hati akan rukun-rukun Islam tersebut. Ai qabulil qalbi lidzalika wa insyirahihi bihi, artinya penerimaan hati terhadap rukun-rukun Islam yang telah diperintahkan oleh Allah, wa insyirahihi bihi, dan berlapang hati dengan menerima semua rukun-rukun tersebut. Faman lam yakun mukhlishan fi ada'i dzalika fahuwa munafiqun, maka barang siapa yang tidak ikhlas di dalam melaksanakan rukun-rukun Islam yang telah diperintahkan oleh Allah, fahuwa munafiqun, maka berarti dia adalah orang yang munafik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tazayyana bi amalil akhirati wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha lu'ina fis samawati wal ard. Barang siapa yang berhias diri atau berpenampilan dengan amalan akhirat
padahal dia tidak menginginkannya dan tidak mencarinya, tidak mencari akhirat, lu'ina fis samawati wal ardi, maka dia akan dilaknat baik di dalam langit-langit maupun di bumi. Ai likaunihi azhara khilafa ma abtana min talabid dunya bi a'malil akhirati. Artinya hal itu dikarenakan dia telah menampakkan sesuatu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang dia sembunyikan dalam hatinya. Min talabid dunya bi a'malil akhirati, yakni berupa mencari dunia dengan bertopengkan amalan-amalan akhirat. Afadahu Ibnu Hajarin. Hal ini, keterangan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi Zawajiri, di dalam kitab Az-Zawajir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aron nasa fawqa ma indahu minal khasyati lillahi fahuwa munafiqun. Barang siapa yang pamer kepada manusia atau ingin dilihat manusia melebihi di atas apa yang ada dalam hatinya, ini perasaan yang ada dalam hatinya, minal khasyati lillahi, yang berupa rasa takut kepada Allah, fahuwa munafiqun, maka berarti dia adalah orang yang munafik. Ai nifaqan amaliyan, artinya munafik dalam hal amaliyah, bukan dalam hal i'tiqadi. Artinya dia masih tetap berstatus sebagai orang Islam, hanya saja amaliyahnya, ibadahnya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Najjari an Abi Dzarrin. Hadis ini dinukil oleh Ibnu Najjar dari Abi Dzar. Kadza fil Jami'is Shaghiri, sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi, dan barang siapa yang tidak membenarkan dengan hatinya, bi anjahada biqalbihi, dengan artian hatinya menentang kebenaran perintah rukun-rukun Islam dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafirun, maka dia adalah orang yang kafir. Wallahu a'lam bishawab.